Oke, thank you. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, jadi alangkah baiknya kita mengaturkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, agar kita selalu diberkati dan proses pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Marilah kita mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Nah, untuk yang lain silakan di-unmute, di-mute dulu ya, biar kedengaran suara Mr. Putra aja. Oke, udah ya. Nah, di pertemuan ketiga kita kali ini, nanti kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan reception, kemudian kita akan membahas juga tugas dan tanggung jawab reception, dan juga berbagai alat dan bahan yang terdapat di front office atau kantor depan, di mana tempat tersebut merupakan area kerja dari petugas reception, seperti itu. Tetapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran ke hal tersebut, seperti biasa, Mr. Putra pasti akan mengadakan brainstorm, atau istilahnya itu mengingat, belajar mengingat, atau quiz, di mana yang bisa jawab akan mendapat poin, seperti itu. Udah siap? Jadi jangan lupa seperti biasa, untuk yang bisa menjawab silahkan raise your hands up. Jadi silahkan angkat tangan, ada tombolnya di sana. Nanti Mister akan memilih siapa yang akan diberikan kesempatan untuk menjawab. Oke, kelas 10 reception ya. Kita akan bahas tentang pelajaran kita yang minggu lalu, yaitu yang pertama, Mr. Putra ingin bertanya tentang sebutkan 4 section utama dalam front office department. 4 section utama. Udah ada yang ke tangan. Oke, good. Mr. Putra pilih Nikadek Ninggita, P9. Silakan di-unmute. Bisa kedengaran, Pak? Mister? Suaranya mohon diperjelas ya, kurang jelas kedengaran. Bisa kedengaran, Mister? Kedengeran sih, tapi kecil banget. Nah, coba speakernya itu mungkin dibesarkan lagi sedikit, biar kedengeran. Atau dekatkan aja deh HP-nya, nggak apa-apa, nggak kelihatan muka. Nah, coba Ninggita ngomong. 4 section utama dari front office department adalah resep. 4 section utama dalam front office department itu bagian dari front office yang bertanggung jawab untuk tamu check-in ataupun tamu check-out dan memberi informasi. Reservation adalah salah satu Sebutkan section aja, dari cukup sebutkan aja Ninggita. Coba. office yang menangani penyewaan kamar. Telepon operator, reservation, telepon operator, dan porter. Oke, good. Thank you Ninggita, silakan di-mute lagi ya. Tadi Ninggita dari 10 AP9 menjawab ada 4 section utama dalam front office, itu udah benar tadi, yaitu yang pertama itu reception, and then yang kedua itu reservation, yang ketiga itu porter, dan yang terakhir itu adalah telepon operator. Nah, itu benar, jawabannya 4. Kemudian kita bahas sedikit tentang grooming. Apa sih grooming itu? Oke, udah ada yang angkat tangan, Mr. Cek. Agus Kurniawan. Nah, coba HP 10 ya. Di-unmute. Sudah, Pak. Ya, silahkan. Grooming adalah mengurus, merawat,
atau memelihara kebersihan diri. Oke, grooming itu menurut Agus Kurniawan mengurus, merawat atau memelihara kebersihan diri. Oke, good. Silakan di-mute lagi. Gus. Good. Ada yang punya pendapat berbeda? Oke, Mister coba pilih sekarang. Astiti Utari. Coba, Nilo Astiti Utari. Udah kedengeran, Miss? Yes, kedengeran. Menurut saya, kata grooming berarti penampilan yang rapi, serasi, dan harmonis. Yang mencakup keadaan fisik tubuh, tata rias, sedemikian rupa sehingga menghasilkan penampilan yang serasi dan rapi. Coba bisa ulangi sekali lagi, Astiti. Menurut saya, kata grooming berarti penampilan yang rapi, serasi, dan harmonis. Dalam kata penampilan, tercakup aspek keadaan fisik tubuh, tata rias, sedemikian rupa sehingga menghasilkan penampilan yang serasi dan rapi. Tidak ada wisatawan yang senang dilayani dengan karyawan yang kurang rapi. Oke, good. Jadi menurut Astiti Utari itu jawabannya grooming itu adalah penampilan yang rapi, serasi, seperti itu ya. Jadi hal tersebut yang akan membuat tamu senang melihat staf atau pegawai dari hotel tersebut. Good, bagus sekali. Silahkan di-mute lagi ya, Siti. Ya, Miss. Oke, next. Grooming udah. Sekarang Mister minta coba sebutkan untuk satu orang ya. Satu contoh grooming yang baik sebagai seorang petugas front office department. Satu contoh grooming yang baik. Oke, Mister Cek, ini udah ada beberapa yang angkat tangan. Adi Putra. Oke, Adi Putra, silakan di-unmute. IKD Adi Putra, P10 ya. Silakan, kedengeran? Yes. Coba Adi Putra. Satu contoh grooming yang baik dan benar. Adi Putra. Enggak jadi ya kalau gitu ya. Oke, Mister cari yang lain deh. Nah, ini ada baru Kak Cantika AP4 ya. Cantika Dewi, silakan di-unmute. Kedengaran, Mister? Yes, kedengeran. 1. Bagi yang laki-laki tidak berkumis. Oke, good. Nah, cukup satu aja ya. Untuk yang laki-laki itu tidak boleh berkumis. Nah, itu benar sekali. Silakan di-mute lagi ya, Cantika. Nah, untuk laki-laki tidak boleh berkumis. Contoh lain, ada yang bisa memberikan? Oke, ada yang namanya Ikade Rianto. Nah, coba. Bisa kedengaran, Pak? Mister. Yes, kedengeran? Ya, contoh grooming yang baik itu adalah berpakaian yang bersih dan rapi. Nah, contoh penampilan yang rapi itu gimana, Rianto? Misalnya pakaian tidak boleh kusut gitu misalnya, Pak. Oke, good. Pakaian tidak boleh kusut. Nah, benar sekali. Oke. Tunggu sebentar ya, suaranya kok kecil banget kedengeran semuanya. Pak Mister cek dulu. Ada pengaturannya enggak? Oke, tunggu sebentar ya.
Tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Lagi contoh grooming. Ada yang bisa memberikan nggak? Nah, silakan raise your hands up. Oke, udah ada ya. Ini Giri Sutami. Nah, coba Giri Sutami sekarang. Senyum yang hangat dan selalu merasa percaya diri. Oke, selalu merasa percaya diri. Good. Oke, Giri Sutari ya. Good banget jawabannya itu. Nah, kedengeran sekarang jelas. Next, kita lanjutkan lagi berikan contoh. Nah, masih nih contoh. Wih, 13 yang angkat tangan ya. Oke, 14, 15. Wih, banyak banget nih. Oke, Mister ambil yang pertama aja. Sekar. Oke, silakan. Ikut Sekar. Kedengaran, Pak. Yes, kedengeran. Contoh grooming yaitu pada wanita yang memiliki rambut panjang, misalnya menjadi pelayan harus diikat agar rambut tidak jatuh ke makanan. Oke, good. Jadi sebagai seorang petugas di hotel, bukan hanya di petugas di restoran ya, tapi untuk semua petugas hotel, khususnya yang wanita, jika memiliki rambut panjang, alangkah baiknya itu rambutnya itu diikat. Biasanya kalau di hotel itu menggunakan harness seperti itu. Oke, good. Silakan di-mute lagi. Next sekarang. Siapa lagi? Tidak memakai perhiasan. Oke, Tisha. Oke, ada Tisha nih. Silakan di-unmute dulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini saya akan memberikan satu contoh grooming, yaitu grooming psikis atau lebih ke jiwa atau mental kita. Contohnya, tidak mengutamakan urusan pribadi dalam pekerjaan, dan pada saat bekerja, wajah selalu fresh dan ekspresi muka yang menyenangkan. Oke, good. Menunjukkan ekspresi muka yang menyenangkan. Itu benar banget tuh. Nah, itu salah satu contoh grooming yang baik dan benar. Agar tamunya itu nggak berpikir yang aneh-aneh kalau kita selalu cemberut seperti itu. Good. Lagi satu aja deh. Lagi satu. Oke, Mister tunjuk sekarang. Mister pengennya nyari kelas yang berbeda sih. Kelas yang belum itu siapa tadi ya? AP8, Tirtayasa. Oke, Tirtayasa, coba. Silahkan di-unmute dulu, Tirtayasa. Dengar, Pak. Oke, kedengeran. Grooming yang baik dan benar adalah jari tangan harus dijaga kebersihannya, kuku dipotong secara rapi, secara teratur. Oke, good. Jari tangan itu harus bersih. Jadi kuku juga itu nggak boleh kotor dan juga tidak boleh panjang. Good, benar banget tuh jawabannya. Oke, kalian masih ingat berarti pelajaran minggu lalu ya, bagus sekali.
Nah, next kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita. Oke, sekarang kita akan membahas tentang front office area. Nah, jadi area kantor depan. Nah, di kantor depan itu pasti ada beberapa alat dan bahan yang digunakan untuk memperlancar pekerjaan di bagian front office. Nah, di sini untuk di front office, nah, Mister coba tunjukkan ke kalian. Ini kebetulan beberapa itu ada di sekolah. Nanti beberapa juga Mister coba ambil di Google seperti itu. Nah, ini kalau kalian sempat nih ke sekolah sebelumnya, kalian pasti akan melihat yang ini, front office counter, atau juga bisa disebut dengan front desk. Seperti itu. Mejanya ya, meja panjang yang digunakan untuk menerima kedatangan maupun keberangkatan tamu. Jadi meja ini digunakan untuk menyambut tamu di sini kita. Jadi entah itu tamu yang akan check in atau tamu yang akan check out. Nah, di samping itu, ini kan tampilan dari depan nih. Kalau kalian perhatikan ini tampilan dari depan. Kalau kalian posisinya sebagai petugas, berarti kan kalian berada di dalam ini, di belakangnya front desk. Nah, seperti itu. Jadi di bagian dalamnya front desk itu biasanya ada tempat untuk menaruh barang-barang yang diperlukan oleh petugas front office secara cepat, seperti itu. Jadi kalau kita bekerja, nanti misalkan seperti daftar tamu check-in, daftar tamu yang akan check-out, setelah kita ambil dari penyimpanan awalnya, kita taruh di belakang meja tersebut. Jadi nanti kalau ada tamu check-in bisa langsung ambil aja, kayak gitu. Kita bisa naruh juga di sana alat-alat tulis, seperti itu. Jadi berbagai bahan nanti ada di sana. Nah, kalau kalian ada kesempatan, nanti yang penting jangan berombong aja, jangan bergerombol seperti itu, kalian bisa mampir kok, cek-cek ke sekolah. Letaknya itu di baratnya tempat kalian ngambil pakaian. Nah, di sana, di depan tuh, paling gampang sih nyari front office-nya. Tempat praktek kita nanti. Oke, jadi front desk itu mejanya ya. Bisa dipahami yang ini, front desk sama atau front office counter? Nah, ini sering nih muncul nih di ulangan juga. Nah, kemudian ada tourist information. Wajah siapa nih? Kalian lagi bercermin nih berarti ya. Ada di ini. Oke, jadi tourist information. Nah, informasi untuk turis. Jadi di sini biasanya di front office tersebut disediakan layanan penyediaan informasi terkait wisata. Nah, di sana biasanya dicantumkan itu brosur-brosur seperti objek wisata yang bisa dikunjungi oleh tamu di daerah tersebut. Kemudian biasanya ada juga paket turnya di sana. Ada juga map atau denah lokasi. Biasanya ditaruh di sana. Jadi hal tersebut berguna agar tamu merasa nyaman dan merasa mudah untuk mengetahui suatu hal terkait pariwisata. Seperti itu. Jadi kalau tamu menginap di hotel, dia kebingungan misalkan. Kalau dia nggak tahu arah menuju Puri Ubud, kayak gitu misalkan. Biasanya di setiap hotel itu pasti di daerah sana disediakan map seperti itu, brosur, seperti brosur tampilannya. Nanti dibuka, itu kelihatan ada map Ubudnya, kayak gitu. Atau map Bali, seperti itu. Nanti tamunya bisa mencari melalui hal tersebut. Gitu. Begitu juga objek wisata. Misalkan si tamu tuh pengen lihat saudaranya, gitu ya. Saudara jauhnya itu. Dia pengen jalan-jalan untuk melihat saudara jauh. Nah, akhirnya dia ke sini, Bali Zoo, kayak gitu misalkan. Lihat. Senyum lagi. Yang ketawa-ketawa sekarang itu pasti lihat saudara nih. Oke. Bisa dipahami ya tourist information ini? Oke, good. Next, ada lobby. Nah, biasanya lobby tersebut posisinya itu persis di depan front desk. Nah, persis di depan meja panjang tempat reception menyambut tamu. Nah, lobby itu tempat untuk menunggu sebenarnya, ruang tunggu untuk tamu. Nyambung tuh dengan front desk, langsung tuh. Kalau di sekolah kan kebetulan karena ruangannya itu
nggak terlalu besar, jadi palingan cuma disediakan itu kayak chair saja, bangku, kayak ada meja kecil sedikit. Jangan ke rumah, jangan. Berbeda dengan kalau di hotel nanti ya. Kalau di hotel mungkin kalian lihat ada yang malah lobinya itu berisi sofa kayak gitu, biar tamunya lebih nyaman. Nah, fokus kita di sini kan untuk praktek saja, jadi nggak terlalu banyak orang yang ikut praktek di dalam ruangan front office. Makanya itu palingan disediakan tempat duduk saja seperti itu. Kalau di hotel nanti kalian ada program familiarization atau table manner, kalian akan diajak langsung ke hotel oleh sekolah. Nanti di sana kalian akan melihat bahwa lobby itu berbagai hotel itu bermacam-macam. Ada lobbynya yang sedikit kecil, ada lobbynya yang besar. Nanti kalau diajak ke Royal Pitamaha itu lobbynya besar banget tuh. Sofanya banyak, ada mejanya kayak gitu. Bisa dipahami ya lobby itu? Tempat menunggu kayak gitu. Tempat untuk duduk-duduk bagi tamu di sana, bersantai. Next. Nah, ada yang disebut filling cabinet atau rak. Kayak itu rack dia ya. Jadi filling cabinet itu untuk menyimpan berkas-berkas penting di bagian FO. Jadi misalkan ada nih yang pesan kamar misalkan melalui Traveloka seperti itu. Jadi kita catat berkasnya pada formulir, kemudian kita taruh pada filling cabinet. Nah, ini filling cabinet ini biasanya ada berisi judul-judulnya masing-masing. Misalkan di sini ada tulisan arrival list, gitu maksudnya itu daftar kedatangan tamu, daftar yang akan check-in. Ada yang departure list, daftar untuk check-out, kayak gitu misalkan. Jadi nanti kalau pas kita akan menghandle tamu check-in, kita ambil di sini, kemudian kita taruh di front desk biar gampang ngambilnya kayak gitu. Berkas-berkas lainnya juga ada ditaruh di dalamnya seperti itu. Bisa dipahami? Saya. Oke, next. Nah, key drop box. Nah, ini kalau dari kata key kita tahu bahwa itu kunci. Nah, jadi ini adalah rak penyimpanan kunci kamar tamu, seperti itu. Misalkan kalau kamarnya itu nggak ada yang nginepin, nggak ada tamu yang stay di kamarnya, kita taruh kuncinya berdasarkan nomor urut kamarnya. Nah, biasanya di tempat penyimpanan kunci tersebut sudah diisi berdasarkan nomor kamar yang ada di hotel tersebut. Nah, kuncinya ditaruh di bagian nomor kamar tersebut. Ada juga terkadang itu tamu, kalau dia bepergian, biasanya dia takut untuk membawa kunci keluar. Takut kehilangan kunci, nanti diminta biaya tambahan karena menghilangkan kunci hotel, seperti itu. Jadi kadang-kadang tamu yang bepergian keluar itu menitipkan kuncinya di front office. Nah, kita bisa taruh menyesuaikan dengan nomor kamarnya. Nanti kalau tamunya balik, kita kasih lagi ke tamunya, seperti itu. Di sini ditaruh biasanya. Bisa dipahami? Nah, oke, next. Safety box. Nah, ini safety itu kan aman ya, pengaman. Box kotak pengaman. Nah, kalau bisa dibilang itu atau diartikan tempat menyimpan barang berharga milik tamu. Jadi kadang-kadang tamu itu membawa benda-benda penting di mana dia nggak yakin keamanannya, tingkat keamanannya. Nah, selain di dalam kamar sudah disediakan, nah biasanya di kamar itu juga disediakan safety box, kotak pengaman tersebut, brankas ya istilahnya. Di front office juga disediakan. Nah, biasanya tamu yang takut naruh di kamar itu dengan alasan biasanya karena ada petugas housekeeping yang biasanya akan membersihkan kamar. Dia nggak percaya, kayak gitu tamunya, nggak percaya sama staff housekeepingnya. Jadi kalau dia menitipkan barang, kalau naruh di kamar gitu misalkan, hilang barangnya, untuk tanggung jawabnya itu kan nggak berani ditanggung jawabi oleh hotel, karena benar nggak dia bawa barang, kayak gitu. Jadi tamu lebih aman, nitip aja langsung di front office, kan udah ada bukti dia nitip di front office. Kalau hilang itu tanggung jawab hotel jadinya, seperti itu. Nah, biasanya yang dititipkan oleh tamu itu berupa paspor. Pernah dengar istilah paspor nggak? Paspor itu KTP untuk ke luar negeri, istilah gampangnya. Jadi kalau kita di dalam negeri kan pakai KTP biasa, kalau kalian udah 17 nanti ya umurnya. Nah, kalau mau ke luar negeri harus buat paspor, biar kependudukan kalian diakui di luar, seperti itu. Next,
stationery. Pernah dengar istilah stationery? Alat tulis ya, alat tulis, stationery. Nah, di front office pasti ada tuh alat tulis. Ya, fungsinya udah pasti kalian tahu ya, alat tulis itu untuk apa. Oke, next, kita lanjutkan. Nah, telepon. Nah, dalam front office area itu pasti ada teleponnya. Jadi di sini telepon itu bukan hanya untuk menyambungkan panggilan telepon itu ke tamu atau keluar hotel. Tapi kadang-kadang di front office atau di hotel itu digunakan untuk menyambungkan ke bagian atau departemen lainnya yang ada di hotel. Misalkan nih, tamu mau mesen makanan, tapi dia nggak mau ke restoran. Nah, lewat front office dia bisa nelpon seperti itu. Kita yang menelponkan ke restoran seperti itu untuk dibawakan makanan kepada tamunya dan lain-lain seperti itu. Ini contoh tampilan telepon aja ya. Nanti kalau di hotel real tampilan teleponnya itu ada berbagai tombolnya seperti itu. Nah, ini ada namanya conventional chart. Nah, nanti kalau kalian praktek di lab front office, kalian akan melihat di tembok kiri dari front office tempat kalian nanti praktek, itu ada namanya conventional chart, di mana conventional chart tersebut merupakan tabel yang berisikan tingkat hunian kamar dalam 1 bulan. Jadi, dari tabel atau bagan ini, kalian akan tahu kamar nomor berapa yang sudah terisi tamu. Biasanya kalau udah ada garis berisi nama, itu berarti kamar tersebut sudah terisi tamu pada tanggal yang sudah ditentukan. Nah, pada tabel tersebut ada date-nya tuh, ada tanggal dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau tanggal 31 kayak gitu. Jadi nanti misalkan kayak ini ada kamar di baris pertama, mungkin di HP kalian ini agak kecil kelihatan ya. Nah, Mister jelaskan sedikit di sini ada nomor kamarnya 105. Nah, di sini bulan Desember ceritanya 2019 di tanggal 1 sampai tanggal 4-nya itu isi garis. Berarti di kamar 105 dari tanggal 1 sampai tanggal 4-nya itu ada tamu yang menginap, kayak gitu maksudnya. Jadi nanti kalau pas praktek kalian menghandle tamu check-in misalkan, setelah tamunya masuk kamar, kalian garis di sini juga dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ceritanya tamu itu menginap, biar staf yang lain tahu kalau di sana ada kamar yang sudah ada tamu yang sudah menginap. Jadi nanti kalau ada tamu check-in lain, kita nggak naruh di kamar itu, kayak gitu maksudnya. Bisa dipahami nggak? Saya, oke. Next. Nah, komputer. Nah, ini udah pasti ada nih. Setiap hotel pasti ada komputernya. Entah itu hotel yang jadul atau hotel yang terbaru sekali ya, pasti ada komputernya. Nah, ya pastinya fungsinya di sini komputer tersebut digunakan untuk memasukkan atau untuk mengetahui data pemesanan kamar atau tingkat hunian, seperti itu. Dan juga untuk membuat berbagai macam dokumen atau formulir yang diperlukan, seperti itu. Ngetik-ngetik lah kalau bisa dibilang, kan di sini. Nah, kalau Mister kasih contoh tadi yang ini ya, conventional chart untuk menulis hunian kamar, ini biasanya hotel-hotel yang lama menggunakan yang seperti ini. Kalau hotel-hotel yang udah bintang 5 seperti itu, biasanya tabelnya itu sudah dibuat di Excel. Jadi langsung di komputer dibuat, kayak gitu. Bisa dipahami? Oke, next. Formulir. Nah, formulir pasti kalian udah tahu itu. Jadi kalau di hotel sendiri, penggunaan formulir di front office tidak harus sama bentuknya di setiap hotel ya. Jadi nanti untuk formulir sendiri, misalkan kalian nanti kerja, diajarkan di sekolah ada 7 formulir gitu misalkan. Tapi nanti kalau pas kalian training di FO, ternyata cuma ada 5 formulir. Ya nggak masalah. Karena setiap hotel itu memiliki ketentuan mereka masing-masing, seperti itu. Tapi isinya pasti sama, itu tentang data diri tamu, formulirnya data yang check-in, data yang check-out, seperti itu. Ada formulirnya di sini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut nih. Pada pembahasan formulir kita akan bahas nanti.
fungsi-fungsi formulir itu apa aja. Ada banyak banget loh jenis-jenis formulir. Oke, ada yang disebut dengan EDC, kayak gitu ya, Electronic Data Capture Machine. Jadi mesin orang Bali sih lumrahnya bilang mesin ATM, kayak gitulah kalau bisa dibilang ya. Ini kalau ada tamunya yang bayar pakai kartu kredit nanti di hotel. Ini di sekolah sendiri nggak disediakan, karena ya kita nggak aktif untuk menyewakan kamar di sekolah ya. Nanti kalau kalian training di hotel, menggunakan yang seperti ini. Nanti tamu misalkan nggak bawa uang cash, nggak bawa uang tunai langsung, dia bayar pakai kartu kredit, digesek aja kayak gitu. Mungkin kalian pernah lihat tuh, kayak di Indomaret itu biasanya kan ada yang seperti ini. Oke, next sekarang ya, kita lanjutkan. Printer. Nah, di hotel itu pasti ada mesin printernya. Printer itu kan untuk mencetak dokumen-dokumen penting ya. Nah, di sini pasti ada nih. Jadi nanti kalau form yang disediakan itu sudah menipis, tapi kita nggak dapat kesempatan untuk membuat, sisa satu kayak gitu, mending di print ulang aja kayak gitu. Ada printer yang disediakan di hotel biasanya yang ada kopiannya. Print copy itu yang ada kopiannya. Ada scannernya gitu biasanya kalau printer yang dipakai di hotel. Jadi nanti kalau tamu itu biasanya ke hotel check-in, pasti harus menunjukkan paspor mereka, data diri mereka secara internasional. Jadi biasanya pihak front office atau resepsionis itu minjam paspor tamunya untuk difotokopi atau di-scan. Nah, kita gunakan mesin printer kayak itu. Oke, tadi kan kita sudah bahas tentang front office area atau beberapa peralatan yang ada di front office. Nah, kita menjurus ke reception-nya nih kali ini. Minggu lalu kan Mr. lupa tuh menjelaskan reception section itu apa sih pengertiannya. Nah, sekarang Mr. kasih tahu nih di sini. Nah, reception section itu adalah salah satu seksi dari front office department yang mempunyai tanggung jawab dalam menyambut tamu, kemudian memberikan informasi langsung kepada tamu, serta penanganan pendaftaran tamu check-in sampai dia check-out, seperti itu. Ini yang nyambut dan memberikan informasi lah lebih jelasnya. Nanti di ulangan juga muncul nih. Oke, bisa Mr. Putra lanjutkan? Tahan dulu, oke. Salah satu seksi dari front office department yang mempunyai tanggung jawab dalam menyambut tamu, memberikan informasi langsung kepada tamu, penanganan pendaftaran tamu check-in, stay sampai check-out. Seperti itu. Oke, lanjutkan ya. Nah, ini pertanyaan minggu lalu nih. Kalau nggak salah itu minggu lalu ada yang bertanya, apa sih sebutan untuk petugas reception section? Nah, ini Mr. Putra perjelas nih. Sebutan yang paling umum atau yang paling sering digunakan dalam hotel-hotel di Bali khususnya ya. Reception itu sering disebut dengan istilah receptionist. Nah, itu paling gampang tuh, tambah IST aja belakangnya. Reception paling sering itu disebut receptionist.
Ini di file yang Mr. share di e-learning itu juga ada nih jawabannya. Beberapa dari kalian juga udah di e-learning menjawab seperti itu, ada juga. Nah, sementara itu, misalkan nanti kalau kalian mau melamar training atau melamar kerja ya, lihat di lowongan. Kalian pengennya kerja menjadi petugas reception, seperti itu. Cuma di lowongan itu gak ada info bahwa mencari reception, tapi adanya itu misalkan mencari petugas front desk agent atau mencari petugas guest service assistant, ambassador, room clerk kayak gitu. Jadi hal tersebut sebenarnya sama dengan reception. Nama lainnya ya. Cuma jarang digunakan kayak gitu. Paling sering digunakan itu receptionist. Tapi nanti kalau kalian lihat ada lowongan misalnya GSA kayak gitu ya, GSA. Oh, berarti guest service assistant. Berarti itu nyari reception juga. Sama sebenarnya. Kemudian kita bahas dikit tugas dan tanggung jawab dari reception section di sini atau receptionist. Nah, menyambut tamu tiba, tamu yang check-in ya, tuh nyambut. Nanti Mister akan kasih tahu ke kalian gimana cara nyambutnya. Karena ada langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyambut tamu itu. Ada SOP-nya, ada standarnya. Kemudian memproses pendaftaran tamu. Nah, ini memproses check-in maksudnya ya. Nanti kalau pas tamu check-in tuh kita harus mencatat di formulir data-data diri tamu seperti itu. Kemudian memproses keberangkatan tamu. Jadi kita harus memproses check out tamunya, meminta kembali kunci kamarnya, kemudian jika dia nggak lunas bayar, kita minta pembayaran, dan lain-lain seperti itu. Kemudian mempersiapkan kedatangan tamu dan menentukan kamar untuk tamu. Jadi segala hal terkait tamu check-in, kita juga harus bisa mempersiapkan seperti itu. Jadi kasih tahu ke staf housekeeping untuk membersihkan kamar dan lain-lain agar kamarnya ready. Kemudian menangani kunci kamar tamu seperti yang Mr. Putra katakan tadi ya. Siapa tahu nanti ada tamu yang menitipkan kunci ya kita tetap harus terima itu, tangani, bantu tamunya. And then menangani permintaan tamu selama menginap. Nah, seperti pindah kamar. Nah, kadang-kadang tamu yang menginap di hotel itu, misalkan dia awalnya menginap di kamar A, tapi ternyata kamarnya itu dalam keadaan yang kurang baik, misalkan AC-nya nggak mau nyala, kayak itu nggak mau dingin AC-nya. Biasanya tamu itu akan komplain atau mengadu ke staf front office. Jadi kita sebagai staf front office, misalkan tidak bisa menangani hal tersebut, tidak bisa diperbaiki AC-nya, kita bisa memberikan kamar lain kepada tamu. Jadi kita bisa layani itu. Sleep out itu maksudnya menginap ya. Ada loh tamu yang di hotel itu, dia udah pesan kamar di tempat kita kerja selama 7 hari gitu misalkan. Tapi di hari kedua sama hari ketiga dia nggak nginep di sana, nggak tidur di hotel. Nah kita bisa tangani hal tersebut dalam artian mara tamu sing teko, udah ada pe kamar bin kayak gitu. Karena dia masih menginap selama 7 hari, ya kita diamkan kamarnya selama 7 hari. Kita bersihkan, tetap seperti itu. Kemudian berkoordinasi dengan bagian lain untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tamu. Nah, seperti yang Mr. Putra katakan tadi. Misalkan kalau tamunya itu ada kendala pada kamarnya. Nah, kita koordinasi dengan housekeeping. Misalkan kalau tamunya itu pengen mendapatkan breakfast di dalam kamarnya atau sarapan pagi dalam kamarnya. Jadi nanti kita menghubungi restoran seperti itu. Kemudian menyelesaikan permasalahan tamu yang berhubungan dengan produk dan pelayanan hotel. Jadi kita harus bisa menangani komplain di sini. Nanti ada tips-tipsnya. Mr. Putra akan ajarkan nanti belakangan. Kemudian membuat laporan yang berhubungan dengan tamu dan kamar seperti laporan tingkat hunian kamar, laporan tamu yang menginap di hotel. Nah, nanti kalau setiap ada tamu check-in, kita itu catat seperti yang di conventional chart tadi itu, yang Mr. tunjukkan gambar tabel itu. Nah, setelah kita selesai jamnya, biasanya itu kita akan mengirim datanya itu ke departemen-departemen lain, agar mereka juga tahu bahwa kamar berapa yang sudah terisi tamu, kamar berapa yang masih bisa dibersihkan atau dijual, seperti itu.
Bisa dipahami nggak maksudnya? Ya, kita belajar pelan-pelan aja, karena emang sih pasti lewat online kayak gini agak lebih susah jadinya daripada secara langsung. Nanti bisa dicek di YouTube ya. Nah, sembari kalian mencatat, Mr. Putra mau kasih tahu ke kalian, tolong yang belum mengerjakan e-learning, tugas e-learning reception-nya dikerjakan. Karena apa? Nanti minggu depan, Mr. akan bagikan soal ulangan harian 1, di mana soal ulangan harian 1 tersebut bisa kalian kerjakan kalau kalian sudah mengerjakan tugas e-learning. Jadi kalau kalian nggak mengerjakan e-learning, kalian nggak akan bisa ikut ulangan, kayak gitu. Makanya kerjakan e-learningnya. Kemudian pas pengerjaan e-learning, tolong jangan taruh di draft ya. Di draft itu Mr. Putra nggak bisa periksa. Kirim aja langsung, jangan di draft. Kalau di draft itu Mr. nggak bisa periksa. Ada 4 orang kalau nggak salah, Mr. tadi pagi cek, 4 orang yang masih draft itu statusnya. Jadi Mr. Putra nggak bisa periksa hal tersebut. Jadi kalian nggak dapat nilai, nggak bisa ikut ulangan nanti. Silakan dicek lagi ya, mungkin e-learning kalian untuk yang sudah juga, untuk yang sudah buat e-learning. Kalau belum Mr. Putra kasih nilai, kemungkinan itu masih di draft. Tadi Mr. cek sih udah semua Mr. periksa yang nyetor. Kecuali yang buat di draft, itu Mr. nggak bisa periksa. Oke, sekian dulu. Ada pertanyaan? Mr. hitung sampai 5 ya. Kalau nggak ada yang raise hand di sini, berarti Mr. anggap nggak ada pertanyaan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak ada pertanyaan. Nah, jadi Mr. Putra simpulkan di sini materi yang kita bahas tadi. Jadi ada beberapa hal yang kita bahas sebelumnya di sini, di mana yang pertama itu kita bahas tentang front office area atau area front office, di mana terdapat beberapa alat dan bahan di sini seperti front desk atau front office counter, tourist information, lobby, filling cabinet, kemudian ada key drop box, safety box, stationery, telepon, conventional chart, komputer, formulir, mesin edisi, printer. Kemudian kita juga bahas tadi pengertian dari reception, yang mana reception itu adalah salah satu section atau seksi dalam front office department yang mempunyai tanggung jawab dalam menyambut tamu, memberikan informasi langsung, dan juga penanganan tamu check-in sampai check-out, di mana petugas reception tersebut sebutannya adalah resepsionis, dan juga ada beberapa tugas dan tanggung jawab dari reception section, seperti itu. Nah, terima kasih atas perhatian kalian. Untuk minggu depan, kita akan lebih jelas membahas tentang cara menjelaskan fasilitas hotel dan juga fasilitas kamar. Karena hal ini penting, nanti kalian pas menghandle proses check-in tamu, seperti itu. Terima kasih atas perhatian kalian. Karena kita tadi membuka dengan panganjali umat, kita tutup sekarang dengan pramusanti. Om Santi 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 Om. See you next meeting.